Assalamualaikum, hai halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya, saya dan pasangan saya berkesempatan untuk mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Penerapan Fisika Mekanika pada Roller Coaster. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Hajar Rusmilawati selaku Guru Bahasa Indonesia dan Ibu Wiji Rahayu selaku guru pembimbing kami, dan juga teman-teman para penguji. Perkenalkan, nama saya Azhara Putri Anggini dan pasangan saya Desi Fidraya Anwari. Kami dari kelas 11 MIPA 2. Nah, di sini kami mengambil satu judul, yaitu Penerapan Fisika Mekanika pada Roller Coaster. Adapun latar belakang yang akhirnya kami memutuskan untuk mengambil judul ini. Judul tersebut dilatar belakangi karena rasa penasaran kami tentang apa saja sih prinsip-prinsip fisika yang bekerja pada roller coaster tersebut. Nah, ternyata banyak orang tak sadar bahwa benda-benda yang sering mereka temui di kehidupan sehari-hari itu ternyata memiliki keterkaitannya dengan prinsip-prinsip fisika loh. Salah satunya itu roller coaster ini. Melalui karya tulis ilmiah ini, kami berusaha untuk menjelaskan keterkaitan fisika dengan cara kerja roller coaster tersebut. Adapun rumusan masalah yang dapat kita ambil, yaitu apa saja prinsip-prinsip fisika yang bekerja pada roller coaster. Nah, tujuannya apa sih? Jadi, tujuan kami mengambil penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip-prinsip fisika tersebut yang bekerja pada roller coaster. Nah, di sini kita juga menggunakan metode penelitian berupa metode deskriptif. Apa sih metode deskriptif itu? Nah, metode deskriptif itu yaitu metode penelitian yang bersifat menggambarkan suatu objek penelitian secara lengkap berdasarkan hasil olah data penelitian. Kami juga menggunakan beberapa teknik penelitian. Di sini kami menggunakan dua teknik penelitian, yaitu satu, teknik pengumpulan data berupa teknik pemodelan alat peraga. Yang kedua, ada teknik pengolahan data berupa teknik analisis. Jadi ini adalah roller coaster hasil buatan kami dengan bahan utama stik es krim, kertas karton, dengan kelereng sebagai benda yang digerakkan. Setelah melakukan percobaan, kami menemukan bahwa kelereng bergerak semakin cepat saat menuruni landasan yang semakin melandai. Saat bergerak melingkar, kelereng tidak jatuh. Untuk membuktikan keterkaitan roller coaster dengan fisika, saya mengaitkan kejadian yang setelah saya sebutkan, yaitu kelereng yang bergerak semakin cepat saat menuruni landasan dan kelereng yang tidak jatuh saat bergerak melingkar, dengan teori-teori fisika. Untuk kejadian pertama, yaitu kelereng yang bergerak semakin cepat saat menuruni landasan yang melandai, kita dapat perkirakan bahwa kelereng mengalami percepatan, atau dengan kata lain pertambahan kecepatan. Untuk membuktikannya, saya membagi landasan melandai pada roller coaster menjadi 5 bagian. Masing-masing 5 bagian ini terlihat seperti segitiga. Maka dari itu, saya menghitung sisi miring setiap bagian tersebut menggunakan rumus Pythagoras dan menemukan besar sudut kemiringannya dalam sinus. Dengan begitu, saya bisa menemukan percepatan awal kelereng dengan menggunakan rumus A sama dengan G sin theta. Dengan keterangan G adalah percepatan gravitasi, sin theta adalah sudut kemiringannya dalam sinus. Setelah mengetahui percepatannya, dari situ saya bisa menemukan kecepatan akhir kelereng. Rumus yang saya gunakan untuk mencari kecepatan akhir kelereng adalah kecepatan akhir pangkat 2 sama dengan kecepatan awal pangkat 2 ditambah 2 dikali perpindahan dikali percepatan. Perpindahan di sana adalah sisi miring yang dilalui oleh kelereng.
Berikut adalah tabel kecepatan yang dialami kelereng saat kelereng mencapai landasan kelima. Nah, bisa dilihat pada keadaan 1, kelereng memiliki percepatan 0 meter per second pangkat 2, yang artinya kelereng memiliki kecepatan akhir 0 meter per second. Nah, pada keadaan 1 itu kelereng masih dalam keadaan diam. Setelah pada keadaan kedua, kelereng mengalami percepatan sebesar 9,375 meter per second pangkat 2. Setelah menempuh perpindahan sebesar 15,5 cm, kelereng mempunyai kecepatan akhir sebesar 1,73 meter per second. Nah, kelereng terus bergerak sampai ke segitiga yang kelima atau pada keadaan keenam. Nah, pada keadaan keenam itu kelereng mengalami percepatan sebesar 7 meter per second pangkat 2. Nah, saat mencapai keadaan tersebut, kelereng mengalami kecepatan akhir sebesar 3,25 meter per second. Nah, artinya memang benar bahwa kelereng mengalami percepatan atau pertambahan kecepatan karena kecepatannya terus bertambah seiring segitiga yang dia tempuh. Untuk kejadian yang kedua, yaitu kelereng yang tidak jatuh saat bergerak melingkar, saya menghitung kecepatan minimal yang dibutuhkan kelereng agar tidak jatuh saat bergerak melingkar. Saya menghitungnya dengan menggunakan rumus konservasi energi. Saya menemukan bahwa kecepatan minimal yang dibutuhkan kelereng adalah 1,52 meter per second. Nah, dengan demikian bahwa benar kelereng tidak jatuh saat bergerak melingkar karena kecepatan akhirnya tadi adalah 3,25, yang mana kecepatan akhirnya lebih besar daripada kecepatan minimal yang diperlukan kelereng agar tidak jatuh saat bergerak melingkar. Jika ada dari penjelasan saya yang tidak jelas, bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Nah, sekarang kalian jadi tahu kan tentang apa saja sih prinsip-prinsip fisika yang bekerja pada roller coaster tersebut. Nah, kalian juga sudah melihat hasil penelitian kami tentang cara kami membuat roller coaster, hasil penelitian yang dapat kita ambil. Nah, di sini saya akan menyimpulkan semua yang sudah kami presentasikan hari ini. Nah, jadi berdasarkan hasil penelitian berjudul Penerapan Fisika Mekanika pada Roller Coaster, dapat disimpulkan bahwa kemungkinan-kemungkinan dari pergerakan benda pada roller coaster dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus-rumus dari teori fisika mekanika. Ini membuktikan bahwa fisika mekanika itu memang berperan dalam cara kerja roller coaster. Jadi kalau misalkan tidak menggunakan rumus-rumus fisika tersebut, maka akan adanya kemungkinan terjadi seperti roller coaster akan jatuh ketika di titik tertinggi, atau roller coaster keluar dari jalur. Pokoknya kemungkinan-kemungkinan yang berbahaya itu akan terjadi. Jadi fisika mekanika ini memang berperan di cara kerja roller coaster ini. Oke.